Selamat datang di dunia konten kami yang penuh inspirasi dan pengetahuan. Dalam konten kali ini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang menarik untuk mengeksplorasi topik menarik dan relevan. Bersiaplah untuk merenung, terinspirasi, dan mendapatkan wawasan baru yang akan meningkatkan pemahaman Anda. Mari kita mulai dan jelajahi bersama konten ini yang penuh keajaiban. Salat adalah komunikasi langsung antara seorang Muslim dan Allah, di mana seorang individu berdoa, memuji, dan mengabdikan diri kepada Tuhan. Salat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam, yang merupakan tugas-tugas pokok yang diwajibkan bagi setiap Muslim yang balik dan mampu melaksanakannya. Definisi salat melibatkan beberapa aspek penting. Koneksi spiritual. Salat adalah cara utama bagi seorang Muslim untuk berkomunikasi dengan Allah. Ini adalah momen ketika seorang individu merasa dekat dengan Sang Pencipta, memperkuat ikatan spiritual dan keimanan. Ketundukan dan pengabdian. Salat adalah ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Setiap kali seorang Muslim melaksanakan salat, ia menunjukkan kesediaannya untuk tunduk dan patuh pada perintah Allah. Waktu yang ditentukan. Salat harus dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam agama Islam, yaitu 5 kali sehari: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setiap waktu salat memiliki maksud dan tujuan tertentu, serta mengingatkan umat Muslim untuk selalu mengingat Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Gerakan fisik. Salat melibatkan serangkaian gerakan fisik dan doa yang ditentukan. Ini mencakup berdiri, rukuk, sujud, dan duduk di antara gerakan-gerakan lainnya. Gerakan-gerakan ini memiliki simbolisme dan tujuan tersendiri, seperti mengekspresikan rendah hati, rasa syukur, dan permohonan ampun. Pembersihan. Sebelum melaksanakan salat, seorang Muslim harus menjalani ritual pembersihan diri dengan berwudu. Ini menggambarkan kemurnian fisik dan spiritual sebelum berdiri di hadapan Allah. Doa dan zikir. Selain gerakan fisik, salat juga melibatkan doa dan zikir. Selama salat, seorang Muslim membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa khusus yang membentuk inti dari setiap siklus salat. Pengembangan diri. Salat adalah sarana untuk pembinaan diri dan pengembangan spiritual. Ini membantu individu untuk merenung, mengoreksi diri, dan memperbaiki perilaku serta kualitas hidup secara keseluruhan. Hubungan sosial. Salat juga memiliki dimensi sosial, terutama dalam salat berjamaah di masjid. Ini memperkuat ikatan komunitas Muslim, membangun solidaritas, dan memupuk rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan hidup. Salat adalah aktivitas yang melampaui sekadar tindakan fisik, melibatkan dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Ini merupakan bagian integral dari kehidupan seorang Muslim, menghubungkan mereka dengan Allah dan mencerminkan komitmen mereka terhadap ajaran agama Islam. Fungsi dan manfaat dari salat. Ibadah kepada Allah. Salat adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah, menunjukkan rasa tunduk dan ketaatan kepadanya. Pembersih diri. Salat membantu membersihkan hati dan jiwa dari dosa-dosa serta membantu untuk menjaga diri dari perilaku negatif. Keteladanan. Salat mengajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan keteladanan bagi diri sendiri dan orang lain. Penguatan iman. Rutinitas salat secara teratur dapat memperkuat iman dan membangun hubungan pribadi yang lebih erat dengan Allah. Kontemplasi dan refleksi. Salat memberikan waktu untuk berkontemplasi, merenung, dan merenungi tujuan hidup serta peran di dunia.
Solidaritas sosial. Sholat berjamaah mengajarkan persatuan, kebersamaan, dan solidaritas sosial di dalam komunitas Muslim. Ketakwaan. Sholat membantu meningkatkan ketakwaan dan kesadaran akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan. Manfaat sholat. Ketenangan pikiran. Sholat dapat membantu meredakan stres, kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kesehatan fisik. Gerakan-gerakan dalam sholat, seperti ruku dan sujud, dapat membantu menjaga kesehatan tulang, otot, dan peredaran darah. Disiplin waktu. Sholat mengajarkan pengaturan waktu yang baik, membantu menghindari pemborosan waktu dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan fokus, melalui konsentrasi dan khusyuk. Dalam sholat, seseorang dapat meningkatkan kemampuan fokus dan konsentrasi dalam aktivitas sehari-hari. Pembersihan spiritual. Sholat membantu membersihkan hati dan jiwa dari niat buruk serta mengembangkan sifat-sifat positif. Pengendalian diri. Sholat mengajarkan pengendalian diri terhadap nafsu dan emosi, membantu menghindari perilaku negatif. Penguatan hubungan sosial. Sholat berjamaah dapat memperkuat ikatan dengan keluarga, teman, dan komunitas Muslim. Semua manfaat ini dapat dirasakan baik secara fisik, mental, maupun spiritual, membantu individu untuk menjadi lebih baik dan berkontribusi positif dalam kehidupan. Beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, menurut mayoritas mazhab Islam, antara lain, hadat besar. Keadaan hadat besar, yaitu kencing, buang air besar, atau keluarnya air mani, baik disengaja maupun tidak. Hilangnya wudhu. Hilangnya kesucian wudhu karena hal-hal seperti kentut, buang air kecil, atau tidur dalam posisi berbaring. Keluar darah. Keluarnya darah dalam jumlah tertentu dari tubuh, seperti haid atau luka yang mengeluarkan darah. Hilangnya kepastian. Hilangnya keyakinan atau kesadaran dalam sholat karena penyakit atau keadaan lain. Bicara dengan tujuan. Membicarakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan sholat dengan tujuan tertentu. Makan dengan niat. Makan atau minum dengan niat tertentu selama sholat. Salah membaca Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran dengan kesalahan yang mengubah makna. Mengulur-ulurkan waktu. Menunda-nunda atau mengulur-ulurkan waktu sholat hingga keluar dari waktu yang ditentukan. Pembatal-pembatal sholat dapat berbeda antara satu mazhab dengan yang lain. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, disarankan untuk merujuk kepada seorang ulama atau sumber yang berkompeten dalam ilmu agama Islam. Sholat merupakan salah satu kewajiban utama dalam agama Islam. Kewajiban sholat adalah wujud penghambaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Sholat memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun fisik, termasuk sebagai bentuk komunikasi langsung dengan Tuhan, pembersihan jiwa, pembentukan disiplin waktu, dan peningkatan ketakwaan. Melalui sholat, umat muslim diajak untuk merenungi tujuan hidup, dan meningkatkan kualitas diri. Sholat juga mengajarkan tentang ketekunan, kesabaran, dan rasa syukur. Kewajiban sholat menegaskan pentingnya memprioritaskan hubungan dengan Allah dalam segala aspek kehidupan. Sebagai kewajiban, sholat tidak hanya berdampak pada individu yang melaksanakannya, tetapi juga pada komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Sholat berjamaah menggalang persatuan dan solidaritas di antara kaum muslimin, memperkuat hubungan sosial, serta mengajarkan nilai-nilai moral yang positif. Penting untuk diingat bahwa kewajiban sholat ini diemban dengan penuh kesungguhan dan keyakinan, sesuai dengan tuntunan agama dan petunjuk Rasulullah.
Bagi umat Muslim, melaksanakan sholat adalah bagian integral dari identitas keimanan dan komitmen dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tata cara sholat yang baik dan benar menurut para ulama meliputi langkah-langkah seperti berikut. Niat. Niatkan dalam hati untuk melaksanakan sholat yang diinginkan. Berdiri. Berdiri dengan khusyuk dan tegap menghadap kiblat. Takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sambil mengucapkan, Allahu Akbar, sebagai tanda memulai sholat. Qiyam. Berdiri dalam posisi yang tenang dengan tangan di samping tubuh. Ruku. Ruku dengan menundukkan badan dan meletakkan tangan di lutut. I'tidal. Bangkit dari ruku dengan posisi tegak. Sujud. Bersujud dengan menempelkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kaki kanan ke lantai. Duduk antara dua sujud. Duduk sejenak setelah sujud pertama sebelum melanjutkan ke sujud kedua. Tasahud. Duduk tawaruk sambil membaca tasyahud. Doa penutup. Dengan mengangkat jari telunjuk. Salam. Memberikan salam ke kanan dan kiri sebagai tanda berakhirnya sholat. Pastikan juga untuk membaca doa dan zikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan praktik para ulama. Ingatlah bahwa tata cara sholat ini dapat bervariasi tergantung pada mazhab yang dianut. Disarankan untuk mempelajari tata cara sholat sesuai dengan mazhab yang Anda anut atau mengikuti pedoman dari seorang guru agama yang kompeten. Kerugian dan dampak meninggalkan sholat. Hilangnya pengampunan dosa. Sholat memiliki peran penting dalam memohon pengampunan dosa-dosa. Meninggalkan sholat berarti melepaskan peluang untuk menghapus dosa-dosa dan membersihkan diri. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian yang ada antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Tidak melaksanakan sholat dapat mengakibatkan penumpukan dosa dan ketidakmampuan untuk mencapai pengampunan. Merosotnya kualitas hidup spiritual. Sholat adalah sumber kekuatan spiritual dan ketenangan jiwa. Meninggalkan sholat dapat mengakibatkan rasa hampa, kecemasan, dan kurangnya kedamaian batin. Seiring berjalannya waktu, ketidakstabilan emosional ini dapat berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan, mempengaruhi hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Lemahnya kedisiplinan dan kendali diri. Sholat melibatkan kedisiplinan dalam menjalankan rutinitas ibadah 5 kali sehari. Meninggalkan sholat dapat mengakibatkan lemahnya kedisiplinan dan kendali diri. Seorang muslim yang tidak konsisten dalam menjalankan sholat cenderung memiliki kesulitan mengatur waktu, meraih tujuan, dan menjalani kehidupan dengan teratur. Potensi dampak sosial dan keluarga. Meninggalkan sholat juga dapat berdampak pada hubungan sosial dan keluarga. Keluarga dan teman-teman mungkin merasa khawatir atau kecewa melihat seorang muslim mengabaikan kewajiban agama. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan interpersonal dan meningkatkan risiko isolasi sosial. Potensi pengaruh negatif pada generasi berikutnya. Meninggalkan sholat dapat memberikan contoh yang buruk kepada generasi berikutnya. Anak-anak yang melihat orang tua atau anggota keluarga lainnya tidak menjalankan sholat mungkin menganggapnya sebagai hal yang tidak penting. Ini dapat berdampak pada perkembangan moral dan nilai-nilai agama pada generasi muda. Dengan memahami ancaman dan dampak negatif dari meninggalkan sholat, diharapkan seorang muslim dapat lebih berkomitmen untuk menjalankan kewajiban ibadah ini dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Terima kasih telah menonton video ini.
Saya harap konten yang kami sajikan hari ini memberikan inspirasi dan hiburan bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan selalu ingat, jadilah versi terbaik dari diri kalian. Terima kasih banyak dan semoga harimu menyenangkan.